Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhurriyyatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. As-saimin was-saimat rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di bulan yang penuh dengan kemuliaan, berjumpa lagi dengan bulan yang penuh dengan keberkatan, berjumpa kembali dengan bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita senantiasa ucapkan kepadanya. Alhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillahi ala kulli hal. Salawat beriringan salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya beribu-ribu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala bisa kita nikmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertumpah darah dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhususnya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita senantiasa memberikan daripada lisan kita kesempatan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirin wal hadirat, as-saimina was-saimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di hari yang penuh dengan berkah ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya ini, izinkan kami sedikit menyampaikan daripada beberapa risalah yang tertulis dalam kitab Kanzul Ghufran yang membahas terkait hikmah daripada orang melakukan ibadah puasa, dan di antara hikmahnya nanti dapat kita korelasikan dengan adab dan juga akhlak yang kita miliki. Hadirin wal hadirat dimanapun berada, dalam melakukan ibadah puasa terdapat beberapa tujuan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para umatnya. Segala perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, itu menjadi perintah juga kepada kita selaku umat Islam. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengetahui apa saja tujuan daripada kita berpuasa, sehingga nanti ketika masuk daripada bulan selanjutnya, yaitu bulan setelah bulan Ramadan, kita bisa mengamalkan apa yang kita dapati di bulan ini. Bulan Ramadan begitu banyak keutamaan yang disampaikan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara maqasid atau yang disebutkan dengan hikmah atau tujuan daripada orang berpuasa, yang pertama ialah untuk menegakkan atau untuk mewujudkan daripada rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takwa itu nanti akan terrealisasikan
ketika seseorang daripada hamba Allah Subhanahu wa taala mengerjakan hal-hal atau amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita bisa mengerjakan atau melakukan daripada perkara yang baik-baik, ya, di antaranya sebagaimana yang dikatakan bahwasanya ini merupakan kesunahan di bulan Ramadan. Yang paling utama ditekankan di bulan Ramadan ini ialah kita membaca Al-Quran. Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan, di bulan inilah terjadinya peperangan, dan di bulan inilah terjadinya haji wada bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Di bulan ini kita dianjurkan untuk membaca dan juga mempelajari daripada Al-Quran. Bukan hanya tentang membaca, Al-Quran juga kita dianjurkan untuk mempelajarinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malamnya itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk mengajarkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis, anna Jibril kana yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'ana. Bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam di bulan suci Ramadan itu mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap malamnya. Untuk apa malaikat Jibril alaihi salam mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu untuk mengajarkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Maka oleh karena itu, di bulan yang suci, di bulan yang penuh dengan keistimewaan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan magfirah Allah Subhanahu wa taala ini, maka mari usi nafsi wa iyyakum, ya, untuk kita sama-sama senantiasa berusaha dalam membaca Al-Quran lebih banyak ketimbang hari-hari biasa. Kita mentadaburi daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kita men-cross-check, kita melihat, meneliti apa makna-makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Selain daripada membaca Al-Quran, wasilah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikirlah kita bisa juga merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada berzikir, kita juga bisa senantiasa melantunkan atau melafazkan daripada kalimat istighfar. Kita bisa beristighfar di bulan Ramadan ini, ya, karena bahwasanya di bulan Ramadan ini, di awal daripada bulan Ramadan itu merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Bani Adam. Kemudian di pertengahan daripada bulan tersebut atau bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, itu diturunkannya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan ini, di akhir daripada bulan Ramadan, yaitu pembebasan daripada api neraka. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis, di pertengahan daripada hadis yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, bahwasanya di bulan Ramadan ini, wahwa syahrun awwaluhu rahmah, di awal bulan daripada bulan suci Ramadan ini, itu awalnya ialah rahmah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa awsatuhu maghfirah, di pertengahan daripada bulan suci Ramadan ini merupakan turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam yang ada di muka bumi. Dan akhir daripada bulan Ramadan, yaitu wa akhiruhu itkum minan nari, ya, akhir daripada bulan Ramadan yaitu pembebasan daripada umat muslim di seluruh dunia untuk masuk ke dalam api neraka. Dan semoga kita seluruh daripada umat Islam yang mendengar daripada sedikit rangkaian daripada ucapan Al-Fakir ini dijauhkan dan diharamkan jasad kita daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Bahwasanya di bulan puasa ini kita dituntut untuk mengerjakan segala macam hal kebaikan, ya, dan kita juga dituntut untuk meninggalkan segala macam hal keburukan. Sebagaimana sabda dari
kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya baghiyal khairi aqbil, bahwasanya wahai kalian yang tujuan kalian ialah meminta atau mencari daripada suatu kebaikan, aqbil, maka datangilah kebaikan-kebaikan itu. Maka lakukanlah kebaikan-kebaikan itu di bulan suci Ramadan, ketika kita ingin mendapati suatu maghfirah, kita ingin mendapati rahmatnya Allah, dan kita ingin terbebas daripada api neraka. Maka mari kita sama-sama untuk senantiasa membaca daripada Al-Quran, bertaubat, kemudian beristighfar. Hadza usi nafsi wa iyyakum jami'an. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullahu ta'ala. Kembali bahwasanya tujuan daripada kita membaca Al-Quran, tujuan daripada kita bertaubat, beristighfar, bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan wasilah kepada diri kita agar menimbulkan daripada adab dan akhlak kita menjadi insan yang mulia dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai, ini memakai daripada yaun nida. Yaun nida di antaranya yaun nida itu banyak. Ya, di dalam ilmu nahwu bahwasanya yaun nida itu kurang lebih ada 14. Ya, di antaranya salah satu yang sering dipakai dan sering kita temui di dalam Al-Qur'an yaitu berupa ya. Yaun nida di sini dia berfaedah imma dia lil qarib wa imma lil ba'id. Ya, jadi makna yang terkandung di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang beriman, ya, entah imannya itu sedikit, ya, entah imannya itu di pertengahan, ataupun entah imannya itu berada di puncak daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus shiyam, bahwasanya telah diwajibkan bagi kalian itu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang terdahulu kalian juga diwajibkan kepada mereka berpuasa, la'allakum tattaqun. Dan tujuan daripada kita melakukan ibadah puasa ini tiada lain dan tiada mungkin agar kita bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah taala jami'an. Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, dan kemudian di antara hikmah daripada kita berpuasa yang kedua yaitu anna as-sawma wasilatun ila syukrin ni'mat, bahwasanya puasa itu merupakan wasilah, ya, agar kita bisa mensyukuri daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di bulan suci Ramadan ini, kita yang sebelum daripada bulan suci Ramadan kita dapat makan, kita dapat minum, ya, yang sudah bersuami istri mungkin dapat melakukan hal-hal yang telah ditetapkan kepada mereka. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah taala jami'an. Di bulan suci ini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan kepada kita bahwasanya agar kita dapat menimbulkan rasa syukur kita kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat bisa makan, adanya makanan di rumah, adanya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu merupakan hal yang sangat-sangat luar biasa dan perlu kita syukuri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? La'allakum tashkurun, ya, bahwasanya kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini, ya, dan kita melakukan ibadah puasa yaitu agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullahu taala jami'an. Bahwasanya di bulan puasa ini kita juga menjadi alasan bahwasanya untuk mendatangkan kasih sayang dan kelembutan kepada orang-orang miskin. Ya, ini juga merupakan hikmah atau bisa juga disebut dengan tujuan daripada kita melakukan ibadah puasa. Adanya puasa untuk menjadikan kita annas-shauma mujibun lirrahmati wal 'atfi 'alal masakin, bahwasanya kita melakukan ibadah puasa itu sebagai alasan untuk kita mendatangkan rasa kasih sayang kita dan rasa lemah lembut kita kepada fakir miskin. Yang mana fakir miskin, ya, ketika mereka
luar daripada bulan Ramadan itu merasakan kelaparan. Ya, ada beberapa keluarga yang mana rezekinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga keluarga yang mana rezekinya belum tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bermakna bahwasanya ada fakir miskin yang mana setiap harinya dia merasakan kelaparan. Begitu juga hikmah yang terkandung di bulan Ramadan ini, yaitu kita dianjurkan untuk berpuasa agar kita bisa merasakan kepedihan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan dalam harta ataupun makanan. Ya, baik, rahimani rahimakumullah as-shaimin was-shaimat jami'an. Hikmah yang terkandung di dalamnya terakhir yaitu ada qahrun lisyaitan, ya, untuk menaklukkan daripada syaitan. Ya, kita biasanya makan dan minum, ya, makan dan minum sepuas kita di luar daripada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita dibatasi agar apa? Agar nafsu atau syahwat kita yang meninggi di luar daripada bulan Ramadan itu tertaklukkan, ya, karena itu merupakan godaan dan juga bentuk penyesatan daripada setan kepada umat manusia. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullahu taala jami'an. Yang kita ketahui bahwasanya makan, minum itu juga menjadi wasilah daripada syaitan, ya, mengajak kita ke kesesatan ataupun menggoda kita untuk terjatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya puasa itu sebagai bentuk kepada diri kita untuk menghindarkan dirinya daripada perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, as-shaimin was-shaimat jami'an rahimakumullah. Nasihat yang ingin kami sampaikan bahwasanya di bulan puasa ini kita sama-sama mengetahui bahwasanya tadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil daripada kita melaksanakan ibadah puasa. Ya, di antaranya yaitu untuk merealisasikan atau mewujudkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bulan suci Ramadan ini yang diinginkan kedepannya setelah berlalunya daripada bulan Ramadan itu ialah takwa dan iman kita senantiasa tumbuh agar kita tidak terlalu jauh pergi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hikmah yang kedua juga tadi sudah kita jelaskan, yaitu untuk menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rasa syukur itu dia akan ada. Rasa syukur itu merupakan majhulatun, ya, dia tidak diketahui bentuk daripada rasa nikmat yang ada di dalam hamba tersebut. Nikmat itu majhulah, bentuknya itu tidak diketahui. Akan tetapi ketika dia tidak ada nikmat itu, maka baru akan terlihat nikmat itu. Oleh karena itu, mari selagi kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu berupa kesehatan fisik, kesehatan batin, ya, kesehatan rezeki, ya, rezeki kita berlimpah, ya, kita masih dapat makan dan minum dengan lancar, maka perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga daripada hikmah di bulan puasa ini kita dapat menaklukkan daripada syaitan. Tujuannya, wasilahnya yaitu berupa kita melakukan makan dan minum itu merupakan wasilah syaitan untuk menggoda dan juga menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Mungkin hanya itu sepercik daripada kalam yang ingin kami sampaikan, bahwasanya di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa melipat gandakan rasa ketakwaan kita, melipat gandakan rasa syukur kita, dan melipat gandakan rasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, serta apapun yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, senantiasa kita syukuri nikmat tersebut. Hadirin wal hadirat as-shaimin was-shaimat rahimani rahimakumullahu taala jami'an. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kami sampaikan itu salah, maka kami mohon maaf dan kami mohon keikhlasannya dalam memaafkan kekurangan yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil haq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.